Mohon maaf, ternyata suara saya belum saya unmute ya. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini saya handphone juga on. Kalau dibalik coba lebih. Jadi ya. Robel suaranya, Pak. Iya. Ini saya balik lagi aja. Jadi nggak terlalu feedback kalau ini. Malam ini kita materi terakhir. Jadi materinya nanti sosmed ya Bapak Ibu. Ini saya soalnya nggak pakai headphone, jadi suaranya tadi sempat feedback. Semoga yang ini tidak terlalu banyak feedbacknya. Sudah saya kecilkan paling kecil ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan laptop masih gaung ya. Yang menggunakan laptop bisa record sendiri. Yang belum saya allow record siapa ya? Kayaknya udah semua sih. Oke, langsung saja Bapak Ibu saya share screen. Nah, Bapak Ibu pasti sudah terbiasa kalau mengenai sosmed ya, apalagi Facebook. Jadi sosmed itu ada dua kan, yang sekarang cukup populer. Kalau yang lain-lain ya ada, tetapi mungkin tidak terlalu populer. Yang paling populer adalah Facebook dan Instagram. Nah ini, kalau lihat datanya dari Hotsuite, ini yang 2019 saja, nggak apa-apa lah. Nah ini, datanya yang pertama adalah YouTube yang pertama memang, kemudian ada Facebook dan Instagram. WhatsApp itu bukan aplikasi sosmed, ya, tetapi dia masuknya ke Messenger atau VoIP. Oke. Jadi ini datanya Facebook, Instagram, ini mendekati 81 sampai 80% ya. Jadi Instagram masih memang di bawahnya si Facebook, Bapak Ibu. Nah, kenapa si Facebook ini saat ini memang menjadi apa ya, semacam favorit untuk bisnis ya. Salah satunya adalah selain penggunanya, tetap yang lain adalah fitur. Jadi di Facebook ini untuk berbisnis itu ada fitur yang pertama itu adalah grup. Grupnya yang mana? Ini di sini grup. Ini kebetulan punya saya Facebooknya tampilan baru. Bapak Ibu bisa merubah-rubah nanti di bagian menu ini. Ini ada mode gelap, mode terang. Kemudian bisa beralih di Facebook klasik. Kalau tampilan klasik yang lama kan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita pindah ini. Kita ubah. Diklik di sini. Kemudian pilih beralih ke Facebook baru. Jadi tampilannya memang beda. Seperti ini tampilan Facebook baru. Dan dia ada tampilan mode gelap. Supaya lebih enak di mata aja mode gelap itu. Artinya kalau pakai warna putih kan ngejreng ya, membuat mungkin mata cepat lelah. Tapi kalau pakai mode gelap lebih apa? Lebih ini sejuk di mata, mungkin seperti itu. Makanya si Facebook menyediakan mode gelap. Nah, termasuk sebenarnya mode gelap ini kan punyanya si ini ya, si Apple waktu itu awalnya lewat iPhone-nya. Oke, jadi di atas ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti tampilannya belum seperti ini bisa dirubah ya.
Saya belum begitu familiar pakai yang baru ini, tapi nggak apa-apa, kita coba pakai yang baru aja tampilannya. Jadi di sini ada beranda, halaman, watch, itu berarti video, kemudian marketplace, serta grup. Nah, ini di grup ini, kita ikut grup yang mana? Ini di sebelah kiri ada menu atau informasi, di mana ada grup yang kita kelola, dan ada grup yang kita ikuti. Nah, salah satu fungsi grup ini adalah untuk informasi jual beli juga ada. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti ketika proses pembelajaran sosial media, silahkan peserta didik atau siswa Bapak Ibu minta ya menggunakan akun pribadi nih, menggunakan akun pribadi, silahkan diminta mereka bergabung minimal itu bisa 10 grup. Atau kalau mau ditarget bergabung 50 grup juga nggak masalah, sebanyak-banyaknya. Ya. Terutama grup yang isinya adalah jual beli. Seperti ini. Ini ada jual beli yang khusus memang jual beli, ada grup khusus kuliner. Jadi kalau misalkan cari apakah ada grup untuk grup khusus masak itu ya. Misalkan Bapak Ibu kan menjahit gitu ya. Misalkan Bapak Ibu di bidang jasa jahit. Nah, ini belajar pola jahit, kemudian membuat pola jahit, belajar pola jahit dan seterusnya. Ini kita bisa klik grup. Nih. Tailor Indonesia, belajar pecah pola dan seterusnya. Nih, Tailor Indonesia. Informasinya seperti ini. Nih. Ini yang semuanya grupnya menjahit. Nanti isinya pasti ada jualan-jualan, termasuk jualan jasa jahitnya itu. Nah, silakan siswa Bapak Ibu minta aja mereka setelah kalau akun Facebook pribadi saya yakin sudah punya. Nah, tinggal diarahkan, silakan gabung misalkan ke 10 grup kayak itu, atau misalkan ditarget 30 grup. 10 grup itu sangat minimal sekali ya. 10 grup sangat minimal sekali. Kalau bisa lebih ya. 50 juga boleh. Nah, kemudian nanti aktivitas yang bisa dilakukan diminta untuk siswa itu adalah silahkan mengomentari. Bukan membuat ini ya. Bukan membuat postingan, tapi silahkan coba komentari dulu postingan orang lain seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa postingannya? Atau bentuknya seperti apa komentarnya? Silahkan bisa bertanya, bisa dalam bentuk memberi ulasan, feedback ya, misalkan cuma oke, amin, yaitu nggak masalah. Yang penting ada interaksi di situ dan menunjukkan bahwa kita itu eksis, ada. Jadi konsep dari sosial media itu hampir sama seperti kita berada di lingkungan sehari-hari. Kalau kita tidak aktif, kita tidak saling menyapa dan sebagainya, ya hasilnya sama aja. Artinya tidak ada orang yang akan peduli ke kita. Tetapi ketika kita aktif, kita kasih komentar, kita kasih feedback, like, dan seterusnya, maka akan ada orang yang semakin lama nanti semakin perhatian. Nah, setelah mereka bisa mendapatkan perhatian itu, barulah mereka nanti boleh memposting. Gitu ya. Jadi misalkan saya berada di komunitas Tamiya nih. Nah, kalau misalkan saya jarang posting, tiba-tiba saya posting, ada beberapa grup itu yang membuat sistem admin gitu. Jadi apa yang kita post itu harus dimoderasi dulu. Harus lewat persetujuan admin. Yang paling sering itu adalah di IG ini. Di IG ini ada postingan yang harus lewat admin. Saya punya berapa postingan itu tidak pernah di-accept ya. Baru 2 atau berapa yang di-accept itu. Nah, itulah fungsi kenapa kita harus aktif. Ya, salah satunya adalah silahkan Bapak Ibu bisa share tentang ini tentang
komentar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang beberapa grup itu memang tidak memperbolehkan jualan. Ya. Ada yang grup khusus jualan, ada yang grup tidak boleh sama sekali untuk jualan. Tapi bisa kita akali atau kita siasati ketika kita mempunyai website. Nah, itu fungsinya website. Atau misalkan kita punya YouTube seperti ini, nanti di dalamnya kita bisa memberi iklan kayak gitu. Nah, itu bisa. Sebentar. Tujuh 45. Oke. Oke, saya lanjut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama nanti silahkan mereka ikut ke grup. Yang kedua, ini ada beberapa yang terkadang memang tidak muncul fiturnya, yaitu marketplace. Nah, marketplace ini memang khusus untuk jualan, tetapi kategorinya masih terbatas. Jadi tidak semua kategori itu ada. Seperti ini. Nah, untuk postingnya tinggal kita ikuti aja petunjuknya. Di sini ada buat tawaran baru ya. Nah, ini apa yang mau ditawarkan, barang dijual atau disewakan. Kemudian ini ada lokasi ya. Ini sifatnya lokal ya Bapak Ibu, lokal. Jadi tidak mungkin mereka itu misalkan Bapak Ibu jual di daerah Sumsel itu, atau di daerah mungkin seperti Pak Ian itu kalau nggak salah di Ciamis ya, di Jawa Barat, tidak mungkin sampai ke Jogja, itu nggak mungkin. Jadi ini seperti Google Business yang sifatnya lokal. Gitu. Ini ada judul, ada harga, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu sudah mengajarkan ini, silahkan siswa itu nanti wajib install yang namanya Messenger. Ya, aplikasi Messenger. Di mana? Di handphone. Karena apa? Karena informasi yang masuk ya itu masuk ke dalam Messenger. Jadi ketika mereka mau bertanya, barangnya masih ada dan sebagainya, itu akan masuk ke dalam Messenger. Kalau misalkan Bapak Ibu jarang buka di handphone ya, di komputer ya agak susah kayak gitu. Dan bagusnya ketika kita posting di grup seperti ini, di marketplace seperti ini, otomatis nanti di akhir akan ditawari apakah akan kita posting juga di grup, dan itu bisa sampai 5 grup kayak gitu. Makanya di awal silahkan Bapak Ibu gabung dulu, minta siswa itu gabung ke grup-grup gitu ya. Paling tidak ya 10 grup lah minimal, seperti itu. Nah, ini Facebook yang sangat basic ya. Jadi kalau Facebook, fitur Facebook yang untuk pribadi, ya aktivitas posting pribadi, ini nggak perlu dibahas. Jadi yang kita bahas adalah Facebook yang memang untuk fitur bisnis atau untuk fitur jual beli. Nah, salah satunya yang tadi, yang pertama adalah grup, seperti ini. Yang kedua adalah marketplace. Nah, yang ketiga adalah kita ajarkan mereka membuat page. Nah, ini ada klik plus, kemudian buat halaman. Nah, kenapa membuat halaman? Pada waktu awal, di pertemuan awal itu saya pernah menyampaikan page-nya si Facebook itu, ya, page-nya si Facebook ini dari Facebook, ini juga Facebook, Fondil Shop, bisa masuk ke dalam pencarian Google. Tetapi kalau Bapak Ibu bikin
ya, bikin apa namanya Facebook pribadi, belum tentu bisa masuk. Kalau Facebook pribadi yang masuk ke pencarian Google itu kalau nggak salah note atau catatan. Ya, jadi silakan nanti minta ke peserta itu membuat yang namanya halaman. Ini tinggal diisi. Ingat nama halaman gunakan rumus seperti Google Business. Jadi ada kata kunci yang awal, kemudian yang kedua adalah bisa lokasi, yang ketiga baru brand. Ya, seperti itu. Kata kunci, kemudian lokasi, baru brand. Jangan hanya brand saja. Nanti tinggal diklik buat. Nah, untuk pembuatan cukup mudah ya, saya tidak perlu mencontohkan. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita edit dalam page-nya ini? Ini di sini ada halaman nih. Saya perlihatkan contoh halaman punyanya ini aja. LPTO siap mandiri. Ini waktu itu saya yang membuatkan, kemudian saya kelola. Nah, ini kenapa namanya tetap LPTO siap mandiri? Kenapa tidak dibuat misalkan kursus sepeda motor otomotif? Nah, perbedaannya gini, kalau di Facebook, mengedit nama ini tidak semudah di Google Business. Jadi kalau kita sudah punya nama seperti ini, kemudian kita edit, itu agak susah. Ya, jadi Bapak Ibu dari awal kalau bisa namanya itu langsung sudah fix dan pasti. Jangan sampai namanya nanti diedit-edit lagi. Itu susah untuk Facebook. Itu ya. Jadi ini kemarin saya coba edit namanya kursus otomotif ya, LPTO siap mandiri. Ternyata nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masuk di sini, masuk ke halaman seperti ini, yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita atur halamannya. Kalau untuk yang Facebook versi lama itu di bagian sebelah kanan ini ada setting, tapi untuk Facebook yang baru ini ada di pengaturan halaman di sini. Nah, nanti mulai dari info halaman, ini silahkan dilengkapi ya, info halaman, namanya siapa, kemudian deskripsinya apa, nomor teleponnya, ini biasanya kalau belum di setting, ini masih +1 atau berapa, email dan seterusnya. Termasuk map-nya ini. Jam kerja, nah ini silahkan dilengkapi, sama seperti punyanya si Google Business. Kemudian selain itu ada bagian yang namanya WhatsApp. Jadi dari sini langsung ke bawah. Ini ada WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini silakan diisi dengan nomor WhatsApp yang sudah terhubung ke WhatsApp bisnis, bukan WhatsApp biasa. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita menggunakan WhatsApp bisnis, nantinya WhatsApp, nomor WhatsApp kita itu bisa diiklankan, seperti itu Bapak Ibu. Dan WhatsApp bisnis kan pasti punya kelebihan-kelebihan lain selain dibanding WhatsApp biasa. Ya, seperti itu. Nah, ini belum disetting nomor WhatsApp-nya ya. Kalau tahun lalu pembuatan page ini belum tentu ada WhatsApp-nya. Kalau sekarang sepertinya sih ketika kita buat page langsung otomatis ada nomor WhatsApp. Kemudian di sini ada Instagram. Nah, untuk Instagram sendiri sebelum Bapak Ibu mengkonekkan, maka Bapak Ibu harus membuat akun Instagramnya terlebih dahulu, baru dia dikoneksikan seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah info halaman, ini silahkan dilengkapi nanti. Yang kedua adalah WhatsApp dan Instagram. Seperti itu. Nah, untuk di handphone, semoga punya saya bisa masuk. Saya stop dulu. Salah. Bukan share whiteboard.
Ini siapa ini? Sebentar. Oh. Sebentar ya, saya keluar dulu. Ini salah setting, bukan ini, bukan tapi screen. Nah, muncul nggak ini? Kok belum ya? Share screen. Stop share screen. Start. Oke. Nah, di aplikasi handphone itu ada yang namanya Page Manager. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarnya pakai handphone, silahkan install yang namanya Page Manager, PGRSPAG. Nah, ini seperti ini bentuknya, yang bawah ini ya, yang pojok kanan bawah yang ada bendera itu, sebelah kanannya Oyo, itu ada Page Manager. Sebentar, ya sambil keluar dulu. Page Manager. Oke, Page Manager, Page Manager. Nah, ini Page Manager. Ya, bentuknya seperti ini Page Manager. Jadi sangat berbeda jauh ya tampilannya dengan yang ada di Facebook komputer. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kanan, sebelah kiri atas, ini ada tulisan page, ada logo. Ya, di atas ini. Nah, seperti ini. Ini adalah page yang kita kelola, ya. Silahkan nanti bisa. Jadi dalam satu dalam satu program dalam satu akun Facebook pribadi itu bisa beberapa page sekaligus, dan ini punya saya cukup banyak, meskipun tidak semuanya bisa terkelola dengan bagus ya. Jadi hanya beberapa, saya contohkan yang LPTO siap mandiri ini. Nah, nanti silakan dilengkapi di bagian header ini, ada header, di atas ada tulisan edit yang gambar foto itu bisa kita klik. Nah, itu bisa kita masukkan fotonya. Ada edit cover. Kemudian logo itu juga bisa dimasukkan. Nah, kemudian di bawahnya get more message, ya itu ada post, ada foto, ada event, ada promote. Nah, ini ada fitur-fitur yang bisa kita pakai. Kalau post itu ya untuk ngepost biasa, tulisan seperti itu ya. Kalau mau ditambahi foto juga bisa. Kemudian event, kalau misalkan memang ada event, misalkan eventnya tentang promosi atau event apa, silahkan bisa di-setting. Saya sambil minum ya Bapak Ibu. Nah, di bawah ada ditunjukkan itu berapa yang like ya. Jadi untuk awal-awal ketika kita membuat baru,
silahkan fokus dulu ke menaikkan traffic. Bagaimana caranya? Yaitu kita membuat sebuah konten yang memang diminati oleh calon konsumen kita. Nah, ini ada foto saya. Contohnya apa? Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kenapa kok kemarin si LPTO Siap Mandiri ini bulan Februari sih bikinnya. Kemudian dia bisa naik dengan cepat meskipun sekarang saya jarang ngepost lagi ya. Jadi karena ini temanya otomotif, maka saya masukkan berita-berita tentang otomotif seperti ini. Nah, tulisan yang ada di sini, ini memang saya nulis sendiri, tetapi berdasarkan referensi dari website. Kayak itu. Jadi mereka nanti diminta aja untuk memposting. Kalau bisa untuk awal-awal postingannya sih sehari minimal 3 kalau gitu. Nih, jadi yang kita bahas, kita tidak mempromosikan secara langsung ya tentang apa namanya program kita atau produk kita, tapi kita bisa memberikan informasi nih. Knalpot Racing dongkrak tenaga motor. Meskipun nanti di akhir itu ada apa call to action-nya, seperti contohnya di sini buat kalian yang minat atau hobi utak-atik motor, yuk gabung di LPTO Siap Mandiri. Nah, seperti itu contohnya. Nah, nanti silahkan si peserta itu atau siswa itu silahkan nanti diminta mereka membuat seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini bisa diprogramkan ya. Diprogramkan entah itu programnya sehari sekali posting untuk awal ya, meskipun bagusnya sehari itu 3 kali kalau pengen untuk awal-awalnya kalau pengen bagus seperti itu. Kemudian tidak ada yang spesial di sini. Artinya cara postingnya sama aja. Hanya saja di sini ada fitur. Kalau di sini kayaknya nggak ada ya di handphone. Saya stop dulu. Kalau pakai komputer itu memang lebih banyak fitur-fitur yang bisa kita optimalkan. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada page-nya Mas ini ya, page-nya Siko belum. Udah pindah. Page. Nah ini. Saya masih masuk ke sorry. Bentar, ini yang mana? Saya yang, ini ada. LPTO Siap Mandiri. Ya. Nah, ini saya masuk ke dalam mana? Alat penerbitan. Ini kalau di handphone saya belum nemu fiturnya ada di mana. Kalau di laptop ada di sini, di alat penerbitan. Nah, salah satu fungsi alat penerbitan ini yang paling menarik bagi saya adalah postingan terjadwal. Nah, untuk apa postingan terjadwal ini? Jadi, misalkan kita harus posting ya, katakanlah harus posting hari Minggu itu. Padahal di hari Minggu itu kita libur, kayak itu ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa posting waktunya itu hari apa? Sekarang hari apa? Hari Selasa ini. Ini kita bisa posting, kita tulis postingannya sekarang, tetapi tampilnya nanti di hari Minggu. Kita bisa setting di sini. Tanggal 19, jamnya jam berapa bisa kita atur. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga dari page-nya ini ya, kita bisa posting ke Instagram secara langsung. Nah, ini harus masuk dulu ya. Ini saya belum login lagi.
Seperti itu. Ini kelebihannya kalau menggunakan komputer dibanding yang tadi pakai handphone. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, untuk program yang 50 JPL, untuk materi ads atau iklan yang berbayar itu tidak ada, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan digital marketing sebagai tambahan, tidak sampai ke arah ads-nya. Nah, cuma hanya sampai itu tadi, setting ke page tadi. Kemudian, coba ini saya bukakan dulu. Nah, banyak Bapak Ibu yang sudah menantikan ini sebenarnya. Nah, ini ada contoh ya. Ini kenapa seperti ini tampilannya? Loh. Ini program PKK yang tahun lalu ya, yang dipakai di Alfa Bank sama kalau nggak salah tempatnya Bu Eli. Jadi ini komponen uraian kegiatannya masih 20, 70 sama 10%. Nah, ini ada jadwal pembelajaran. Jadi kalau yang ngambil teman-teman ngambil PKK digital marketing ini semoga bisa dipakai ya. Ini tidak perlu dirubah ya kurikulumnya. Jadi materi yang diajarkan ya seperti ini, seperti peluang kerja, kemudian profesionalisme kerja dan seterusnya. Kemudian ada data tren yang kemarin riset tren produk, kemudian riset kata kunci, analisis kompetitor dan seterusnya. Termasuk kalau yang digital marketing yang 200 JPL bukan yang 50 ya, itu kita belajar Photoshop juga. Kalau di sini saya tambahi, ini di luar SKL itu ada foto produk menggunakan handphone. Ini tambahan. Oke sih, seperti itu kira-kira materinya ya. Nanti bisa saya share di grup. Kalau untuk RAB silahkan nanti bisa disesuaikan karena kan sekarang lebih banyak kan anggarannya. Jadi kalau biaya pembelajaran kemarin yang dipakai ini ada pengadaan bahan ajar, kemudian bahan praktek itu ada domain hosting. Ini ada domain, ini hosting, kemudian ada belanja iklan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan misalkan seperti tools-tools kemarin keyword everywhere, kemudian ada beli misalkan Elementor Pro dan seterusnya, itu bisa Bapak Ibu anggarkan kalau sekarang. Kalau dulu mungkin agak susah. Karena keyword everywhere itu hitungannya per komputer ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada 10 komputer berarti beli 10 akun. Satu akunnya harganya 150.000. Belum tambah pajak. Nah, itu kemudian kalau kemarin ngitung Elementor Pro itu sekitar 3.500.000 sampai 4 juta. Nanti bisa dipakai untuk pembelajaran di sini. Nah, ini ada belanja iklan, anggarannya punya saya memang gede banget. Kemarin sampai 7,5 juta. Ini sebenarnya keuntungan Bapak Ibu ketika mengambil program digital marketing dan membelanjakan anggaran iklan yang cukup besar. Karena apa? Karena yang akan dipakai untuk praktek iklan adalah lembaganya Bapak Ibu sendiri. Jadi benefitnya duit itu kembali ke lembaga tapi dalam bentuk
belanja iklan. Ini contoh yang kemarin kita lakukan. Termasuk yang ini sudah dipraktekkan tahun lalu kan tempatnya Bu Eli ngambil digital marketing ya. Seperti ini anggaran yang dipakai. Oke, seperti itu Bapak Ibu, silahkan kalau ada, oh ini ada yang tanya ini. Nah, nanti boleh dari rekaman ini tadi saya record ya Bapak Ibu. Jadi materinya itu adalah pendaftaran di sosmed ya, di Facebook, dan Facebooknya kalau daftar saya yakin Bapak Ibu udah bisa, tapi mana yang dipakai untuk pembelajaran ya salah satunya adalah page tadi. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi materinya memang cukup singkat ya. Tapi nanti silahkan Bapak Ibu kalau misalkan dipraktekkan, kayak tadi grup itu bisa dipraktekkan 1 kali pertemuan sendiri. Yang lama itu kan nanti mereka bergabung ke grup, kemudian nanti mereka komen di grup, sampai mereka bisa posting di grup. Kemudian praktek tadi di bagian marketplace itu bisa 1 kali pertemuan sendiri, mulai dari mereka memoto produknya sendiri, kemudian memposting. Nah, pertanyaannya mungkin seperti ini nanti. Materi digital marketing kan kemarin saya sarankan di awal. Kemudian di awal itu mereka sudah mulai posting, padahal produknya mereka belum ada. Lah gimana? Ya, produknya silahkan pakai produknya lembaga Bapak Ibu sendiri sebagai praktek, bahan praktek. Kalau misalkan menjahit ya produk bajunya yang Bapak Ibu hasilkan, seperti itu. Share screen, jadwal pembelajaran. Ini, seperti ini jadwal. Ya, oke. Ini di sini kalau yang 200 JPL ya. Oke, saya lanjut dulu yang tadi. Jadi ketika mereka praktek memposting itu adalah yang diposting itu produknya Bapak Ibu lembaga kursus. Bapak Ibu punya produk apa? Kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya produk, misalkan saya adanya cuma lembaga kursus, ya udah yang dipakai praktek adalah memposting produknya lembaga kursus Bapak Ibu, ada program apa aja kayak gitu. Tapi kalau mau bagus ya Bapak Ibu harus punya produk, misalkan produk baju, produk apa kayak gitu. Kalau komputer ya misalkan jasa pengetikan dan sebagainya, atau jasa desain. Nah, Bapak Ibu berarti harus menghasilkan contoh-contoh desain dulu yang bisa diposting oleh siswa. Seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka itu punya basis massa dulu sebelum berjualan. Kayak gitu. Ketika nanti, kalau misalkan nanti siswa ada yang beli gimana? Misalkan ada yang transaksi atau yang menginginkan misalkan mereka posting contoh misalkan menerima pembuatan undangan manten. Padahal mereka belum mulai belajar nih, desain grafis belum mulai dan sebagainya. Nah, terus gimana nanti penanganannya? Ya Bapak Ibu yang nangani, Bapak Ibu yang menerima jobnya itu, kayak gitu. Tinggal nanti bagi hasil dengan siswa tadi. Kalau mereka nanti siswa itu sudah bisa mengerjakan sendiri, ya alangkah baiknya dikerjakan oleh siswa sendiri seperti itu. Tapi kalau memang mereka belum mulai belajar produksi tapi sudah ada orderan, ya silahkan Bapak Ibu handle kayak gitu. Nah, ini contoh materinya tadi. Nanti akan saya share, atau mumpung ingat ya, saya share sekalian aja. Saya nyimpennya di mana ya? Ini saya lupa nyimpennya ini. Kayaknya di download. Ya, WA-nya perlu dibuka dulu.
judulnya RAB. Nah, nanti akan saya share aja. Ini, oh ini ada. Ketemu. Ya, sudah saya share di grup Bapak Ibu untuk RAB-nya ini. Jadi silakan nanti bisa dilihat. Ini kerjasama LKP dengan Budi mana yang membutuhkan calon karyawan dari hasil pelatihan digital marketing. Oke. Kalau kemarin Pak Eyan yang di Alfa Bank itu kita menghubungi Dinas Perindustrian dan Koperasi. Itu yang pertama. Jadi kita minta data atau minta bantuan mereka untuk apa namanya? Untuk ini. Untuk apa? Minta data siapa yang butuh digital marketer. Yang kedua, kita punya kerjasama dengan namanya Asosiasi Ekspor Import gitu. Kalau nggak salah ASEPI namanya. Terus yang ketiga, kita punya ini, punya apa? Teman-teman dari Gapura Digital yang di situ ada UMKM. Itu calon kerjasama yang kemarin kita apa namanya? Kita bimbing sih. Nah, sebenarnya dari UMKM itu masih nyari peserta, cuma kita belum ada orangnya juga. Jadi Dudi yang kita ajak kerjasama itu bukan perusahaan besar, bukan. Jadi perusahaan-perusahaan kecil ya atau UMKM itu tadi. Ya memang satu lembaga atau satu Dudi itu paling cuma butuh satu orang. Jadi kemarin MOU-nya juga banyak yang kita lampirkan itu sampai 15 Dudi kalau nggak salah. Karena kita mengajukan 20 peserta kalau yang di Alfa Bank. Kalau tempat Bu Eli tahun ini kalau nggak salah sampai 30 Dudi MOU-nya. Saya nggak tahu berapa persis ya, nanti silahkan bisa ditanyakan. Jadi tidak ada Dudi yang kita ajak kerjasama itu langsung satu Dudi butuh misalkan 10, itu nggak ada. Paling cuma butuh 1, butuh 2, makanya kita muter-muter nyari Dudi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau di internet sebenarnya banyak ya, kayak di Jobstreet itu. Cuma kadang-kadang kita ngubunginya yang susah. Meskipun di situ ada nomor telepon ya, itu agak, kalau misalkan bisa dihubungi lewat situ bisa sih. Atau mungkin teman-teman coba hubungi dari Top Karir. Nah, permasalahannya adalah kalau di daerah ya, itu kadang-kadang anak itu diminta untuk kerja ke Jakarta atau keluar kota. Di Jogja aja lah ya, misalkan dari Jogja diminta untuk kerja di luar Jogja, misalkan ke Solo atau kemana. Itu anak-anak tuh susah. Jadi mereka maunya tetap berada di Jogja. Saya nggak tahu kalau kemarin kasus di tempat Bu Eli juga sama. Jadi mereka disuruh kerja di luar Prabu Mulih itu juga susah. Seperti itu. Karena padahal kalau digital marketing ya kebanyakan sih memang rata-rata di kota besar. Gitu. Ya, ini kalau misalkan ada pelatihan lanjutan, sebenarnya bisa sih nanti lebih mendalam lagi, seperti website dan sebagainya kita bisa bahas itu. Nanti tinggal tergantung kebutuhan. Jadi kita ini aja kita lihat situasinya. Saya nggak tahu dari sekian banyak Bapak Ibu yang ikut, apakah Bapak Ibu sudah masuk atau sudah gabung ke apa ya, diterima program PKW atau belum? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan,
kita cukupkan sekian, nanti bisa kita bahas lagi di grup ya Bapak Ibu. Silahkan manfaatkan grupnya, kalau misalkan ada yang belum jelas, Bapak Ibu bisa tanya di grup. Cara share pembelajaran dari HP ke laptop. Sebenarnya ini tidak ada tools khususnya Pak. Jadi saya pakai Zoom. Saya gabung lagi ya Zoom-nya ya. Tadi sudah saya logout sih yang punya saya. Saya gabung dulu. Nah ini seperti ini. Ya ini. Di sini ada tombol share, Bapak Ibu. Kita pencet tombol share-nya ini. Nah, ini share. Ini pakai Zoom ya. Nah, di share ini, nah ini kelihatan. Ini ada screen nomor 2 dari bawah ya, sebelum whiteboard. Kalau whiteboard itu kan cuma putih tadi, saya salah ngeklik karena jari saya cukup besar. Jadi saya klik screen, itu munculnya yang whiteboard. Nanti muncul seperti ini, kita klik tombol share now aja. Ya, otomatis dia masuk tampilan handphonenya ini. Itu masuk ke komputer seperti itu. Jadi cuma seperti itu Bapak Ibu. Lebih simpel sih. Kita buka menu apapun yang ada di handphone, ya nanti akan terhubung juga. Meskipun ada sebenarnya ya tools khusus kalau pakai Asus atau apa itu, saya nggak hafal. Itu bisa ini bisa dibuat terhubung, jadi nggak perlu pakai koneksi internet, dia cuma perlu butuh kabel data. Cuma kalau itu pakai handphone Asus dan laptopnya harus Asus kayak itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah pertemuan Zoom terakhir kita di pembahasan digital marketing ya. Nanti silahkan untuk materi yang masih belum jelas bisa dibahas di grup. Wah ini, Aditama. Ciamis ya Pak? Ya. Nah ini udah bagus Pak. Tinggal nanti dinaikkan. Ini kata kunci atasnya apa ini? Kursus desain grafis. Desain grafis. Berarti kalau udah muncul seperti itu udah bagus itu. Tuh, Aditama. Al-Hikmah, LPK CTI. Ya, ini udah oke Pak. Tinggal nanti Bapak kembangkan lagi sih. Ini yang udah masuk kan websitenya. Nah, nanti tinggal yang lain-lain kayak misalkan Facebook-nya, kemudian ini Google Business-nya udah masuk, tetapi bisnis site-nya yang generate Google Business dari dari Google website yang generate dari Google Business belum ada ini. Atau yang ini grafis Al-Hikmah ini saya nggak tahu yang mana. Kayaknya beda ya Al-Hikmah. Nah kemudian kalau Bapak mau menguasai semua halaman pertama, Bapak kan bisa coba lihat itu di lpkaditama.com itu hanya muncul 2 kali, ya kan? Dan itu wajar. Jadi satu website atau satu domain itu paling hanya muncul 1 atau 2 kali. Gitu. Hanya muncul 1 atau 2 kali di pencarian Google. Nah, ketika di pencarian Google itu ada 10 daftar web dan Bapak ingin menguasai minimal 50 atau mungkin bahkan 80%-nya, maka Bapak harus menyediakan minimal punya 10 nama domain yang aktif diisi atau punya 10 website seperti itu. Nah, tidak harus yang menggunakan com, yang TLD ya, tapi bisa juga pakai Blogspot. Kalau dilihat hasil pencariannya itu ada juga Blogspot tuh.
punyanya kursus AutoCAD Jogja itu ternyata masuk juga itu, Blogspot. Kemudian Mahesa Komputama itu juga Blogspot, ya. LPK Hidayah itu Facebook tuh, akhirnya masuk tuh. Tapi punyanya LPK Hidayah. Nah, nanti silakan Pak Ian kembangkan lagi. Oke, Bapak Ibu, ini saya stop dulu ya. Terima kasih sudah bergabung.